Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anakku kelas 7A sampai kelas 7G. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, dan bisa melaksanakan kegiatan pelajaran daring dengan baik sampai selesai, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun pertemuan yang pertama kali ini, kami akan perkenalkan nama saya Nur Hidayatullah, yang di samping saya Bapak Teguh Dasta Priyono SHG. Kami berdua belajar bersama kalian mengampu mapel pendidikan agama Islam dan fikih. Tentunya awal pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa dan membaca surat Al-Insyirah. Kita bersama-sama kita berdoa dan baca Al-Quran surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mudah-mudahan dengan berdoa kita nanti pembelajarannya tidak ada halangan suatu apapun dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Daftar isi bab 1, nanti bab 1 itu menjelaskan tentang Asmaul Husna. Adapun Asmaul Husna itu ada 99, tapi dalam kesempatan hari ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. A. Beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asmaul Husna. B. Beriman pada Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir serta hikmahnya. Kemudian A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asmaul Husna. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, iman adalah percaya. Secara istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun pengertian apakah makna Al-Asmaul Husna itu? Pengertian Asmaul Husna secara bahasa nama-nama terbaik. Secara istilah nama terbaik yang dimiliki Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah jelaskan inna lillahi tis'atun wa tis'ina asma'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man habidaha dakhalal jannah. Artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan menyukai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Ayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil nakli tentang Asmaul Husna dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna bi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya.
Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Makna al-asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-bashir. Al-asmaul husna tersendiri artinya nama-nama terbaik. Al-alim artinya maha mengetahui. Al-khabir artinya maha teliti. As-sami artinya maha mendengar. Al-bashir artinya maha melihat. Oke. Yang pertama kita akan bahas al-alim. Al-alim itu artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk diketahui oleh Allah. Peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dalam surat Al-An'am jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma bil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan pada sisi Allah lah, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di luar. Apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, setelah al-alim yaitu ada al-khabir. Al-khabir artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan terjadinya makhluk yang keseluruhannya memiliki manfaat sesuai kehendaknya. Ada rahasia dan hikmah dari setiap makhluk ciptaan Allah. Itu merupakan satu bukti bahwa Allah maha teliti dan maha menciptakan dan dalam menciptakan makhluknya. Dalam surat At-Taubah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirun bima ta'malun. Artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, Allah maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun di seluruh alam semesta ini, meskipun hanya dengan isyarat dalam hati ataupun ya, Allah mampu mendengar pendengaran. Allah mampu mendengar pendengaran Allah tanpa batas. Tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengaran Allah. Karena Allah itu maha sami. Dalam surat Al-Baqarah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Artinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang terakhir Allah maha melihat ataupun al-bashir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan memperhatikan seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun gerak-gerik makhluk yang luput dari penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan yang tidak terbatas dan tidak terhalang oleh apapun.
Dalam surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basyirun bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian beriman kepada Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir serta hikmahnya. Yang pertama, beriman pada Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dalam keseharian. A. Percaya diri. B. Tekun dan kerja keras. C. Teliti. D. Jujur. E. Berhati-hati dalam berkata. F. Menjaga penglihatan dan pandangan. Yang ke-7, berbaik sangka. Kemudian hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang pertama, terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketenteraman. Ketiga, ikhlas dalam beramal. Keempat, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, termasuk orang yang tidak merugi. Keenam, tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, mendorong berbuat kebajikan. Alhamdulillah, materi di siang hari ini sudah selesai. Tinggal tugas cuma 3 saja yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, tugas pertama menghafalkan hadis tentang Asmaul Husna yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang kedua, menghafalkan dalil naqli yang menjelaskan tentang Asmaul Husna, surat Al-A'raf. Yang ketiga, buatlah kaligrafi dari 4 Asmaul Husna yang sudah dipelajari, pilih salah satu saja. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, mohon maaf, mungkin dari awal sampai akhir ada kata-kata yang tidak berkenan pada kalian semua. Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada baiknya milik Allah, dari Allah, jeleknya dari saya pribadi. Mari kita tutup proses pembelajaran Asmaul Husna ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan Al-Quran surah Al-Asr. Kita hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di SMPN 1 Subang di pertemuan selanjutnya.